Anan jangan takut, ini ayah. Kamu cepat keluar dari sini. Sama ayah kok masih malu-malu, besok ibumu akan dipindah ke rumah sakit, butuh biaya besar. Ayah lagi banyak tekanan. Keluar. Dasar binatang, tunggu aku kumpulkan uang untuk biaya pengobatan ibu. Pasti akan kumasukkan ke penjara. Mau coba fitness dan renang? Pergi sana. Siap-siap, dia sebentar lagi keluar. Jangan sampai gagal. Mau coba fitness dan renang? Tidak perlu. Hati-hati. Nona Wu, aku sudah ditabrak, kok bukan kamu yang menolongku? Diam, dasar bodoh. Cepat pergi. Dia yang menolongku. Siapa? Anan jangan takut. Gelap sekali. Kamu mau apa? Cepat nyalakan lampu. Kamu tertabrak mobil, dokter bilang retinamu rusak. Butuh 100 juta untuk sembuh. 100 juta? Aku tidak mau diobati. Anak baik, biar ayah lihat, kamu luka di mana lagi? Keluar dari rumah sakit. Kalau begitu kita pulang saja, sampai di rumah. Lihat kamu yang buta ini, masih bisa melawanku? Apa? Nenek tertabrak mobil? Putar balik ke rumah sakit. Jangan sentuh aku bisa jalan sendiri. Lihat kamu, mata tidak bisa melihat, jangan sampai menabrak tembok lagi. Lebih baik ayah yang memapahmu. Keluarga, biaya pengobatan pasien. Anan, ayah urus dulu. Prosedur keluar rumah sakit. Kamu hati-hati sendiri ya, uang ganti rugi sebanyak ini. Semua jadi milikku. Untungnya Nyonya Tua hanya lecet, istirahat 2 hari sudah sembuh. Ini agak mencurigakan. Cari tahu mobil yang menabrak. Siap, bos Si. Selain itu, gadis yang menolong Nyonya Tua itu, matanya buta karena kecelakaan. Sekarang di kamar 602. Baik, aku akan menjenguk. Kamu tidak apa-apa? Suara ini sangat lembut. Kamu tidak apa-apa? Rasanya sangat tenang. Pasien kamar 602? Dia sudah keluar dari rumah sakit. Aneh, Nyonya Tua sengaja menghubungi keluarganya. Bahkan memberi 1 juta untuk pengobatan matanya. Kenapa tiba-tiba pergi? Jangan-jangan dia. Sian, sudah ketemu orangnya? Kalau bukan karena gadis kecil itu, nenekmu ini sudah lama mati kedinginan. Nek, ngomong apa sih? Keluarga pihak lain bersikeras keluar, aku bahkan belum sempat ketemu. Kok bisa begini? Gadis itu bukan cuma cantik jelita. Hatinya juga sangat baik. Kalau cocok, siapa tahu. Aku dapat cucu menantu yang baik. Nek, aku masih ada urusan di grup, duluan ya. Dasar anak kurang ajar. Setiap kali bahas urusan jodoh, langsung kabur. Dengar ya, kalau gadis itu tidak ketemu, jangan datang lagi. Halo? Bos Sao? Pasti saya kembalikan. Cuma, bisakah saya ganti dengan anak perempuan saya? Anak saya, Anan, baru lulus kuliah, masih segar banget. Saya ganti dia, utang judi 2 juta itu. Langsung lunas ya? Baik-baik, pasti saya urus. Tenang saja.
Sayang banget kalau langsung dikasih. Mending. Anan, Jangan mendekat. ayah temani kamu. Jangan mendekat. Dasar buta. Mau lari kemana? Jangan mendekat. Kamu gadis kecil. Berhenti. Jangan mendekat. Aku bunuh kamu. Berhenti. Jangan lari. Kamu berhenti. Jangan lari. Tolong. Bosi, gadis yang menyelamatkan Nyonya Tua. Namanya Bai Anan. Tinggal di kompleks Shaofeng. Gedung 12, unit 2, nomor 502. Halo, Jangan bersuara. Kemana larinya cewek ini? Bai Anan. Jangan sampai aku tangkap kamu. Bai Anan, aku lihat kamu. perasaan ini. Dia. Suara ini. Dia. Terima kasih. Kamu tidak apa-apa? Itu? Bisakah kamu turun dari tubuhku dulu? Maaf. Matamu tidak bisa melihat apa-apa ya? Ya. Aku sedang mencari seorang gadis buta bernama Bai An. Bagaimana kamu tahu namaku? Siapa kamu sebenarnya? Kamulah penagih utang Liu Changyan? Aku. Tolong. Kamu cewek ini, banyak sekali pikiranmu. Aku bukan penagih utang. Kalau begitu siapa kamu? Kamu yang menyelamatkan nenekku. Nenekku tahu kamu sudah keluar dari rumah sakit, dia menyuruhku mencarimu. Terima kasih sudah menyelamatkan nenekku. Tidak apa-apa, siapapun pasti akan menolong. Gadis ini sepertinya bukan orang jahat. Tapi mobil itu. Ternyata dia benar-benar tidak bisa melihat. Terima kasih tadi. Aku menyentuh apa? Tidak apa-apa, itu. Kamu seorang gadis kecil, malam-malam tidak pulang, sangat berbahaya loh. Rumah itu tidak bisa saya kembali. Apa? Saya tidak punya tempat untuk pergi. Jelas-jelas tahu dia baru saja mengambil 100 juta nenek. Mengapa masih tidak bisa menahan diri untuk mau membantunya? Terserah dia benar-benar menyelamatkan orang atau ada niat lain. Mempertahankannya di dekat tidak ada salahnya. Kalau begitu ikut saya. Ah? Aku akan membawamu ke rumah sakit untuk mengobati matamu. Ini terlalu merepotkanmu. Kamu sudah menyelamatkan nenekku, ini yang harus saya lakukan. Lagi pula aku juga tidak punya tempat untuk pergi. Dia terlihat orang yang baik. Kalau begitu merepotkanmu. Jalan seperti ini terlalu lambat. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan bergerak, kalau bergerak lagi aku lepas.
Apa katamu? Dia membawa perempuan itu masuk ke rumah sakit. Benar sekali, aku melihat dengan mata kepala sendiri. Bos Si membawa seorang perempuan masuk ke rumah sakit. Aku sudah menyelidiki perempuan itu sebelumnya. Menyelamatkan Nyonya Si tua. Sialan. Wanita itu lagi. Aku sudah merencanakan ini lama sekali. Bahkan rela berisiko menyelamatkan si tua itu. Hanya untuk mendekati Kak Sian. Menjadi istrinya, Bai Anan. Berani merebut priaku? Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Terima kasih. Dia begitu lembut. Setelah ibu sakit, tidak ada lagi yang peduli padaku seperti itu. Kata dokter, matamu hanya buta sementara. Dengan sedikit perawatan akan cepat pulih, aku sudah cari dokter mata terbaik untuk merawatmu. Jangan khawatir. Terima kasih, Tuan Si. Dan 1 juta untuk keluargamu, anggap saja hadiah karena kau menyelamatkannya. 1 juta. Pasti dikorupsi Liu Changgen. Tidak perlu menyelamatkan orang hanya hal kecil, uangnya. Akan ku cari cara untuk mengembalikannya. Mau kembalikan? Kenapa tidak sekarang? Sepertinya, kau juga bukan kelinci putih yang polos. Apa tujuanmu mendekati keluarga Si? Omong-omong, bagaimana keadaan nenek Si sekarang? Aku ingin menjenguknya. Nenekku masih istirahat, sementara belum bisa menerima tamu. Nanti setelah kesehatannya membaik, akan kuatur pertemuan kalian. Baik. Kamu datang? Kak Sian, aku beli buah-buahan. Untuk menjenguk Kak Anan, baru saja selesai mandi. Kak Anan, terima kasih banyak, kalau bukan kau. Aku tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Sama-sama, aku hanya melakukan yang seharusnya. Tapi ngomong-ngomong, kebetulan sekali ya. Saat nenek ditabrak mobil, kau kebetulan ada di sampingnya. Aku. Saat itu darurat, aku tidak sempat berpikir banyak. Benar-benar hanya kebetulan? Bos Si. Kalian ngobrol dulu, aku keluar sebentar. Sopir pelakunya sudah ditemukan? Hanya mobilnya, mobil yang dilaporkan hilang sebulan lalu. Pemiliknya punya alibi, sopir sebenarnya masih dalam pengejaran. Lanjutkan penyelidikan. Dan awasi Bai Anan ketat. Tanpa izinku, jangan biarkan dia mendekati nenek. Jangan pura-pura, kau mendekati Sian. Apa maksudmu sebenarnya? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Jangan pura-pura bodoh. Kau pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Mau menggoda Sian agar jadi kaya raya? Benar, kan? Kamu salah paham, bukan begitu. Ku kasih tahu, Xian Gege itu milikku. Hari ini akan kucoret wajahmu. Lihat bagaimana kau bisa menggoda dia lagi. Tolong. Sebenarnya apa yang terjadi? Xian Gege, Kak Anan bilang, dia ingin makan buah. Aku pikir dia adalah penyelamat nenek. Jadi kupotongkan apel untuknya. Tapi dia, Bukan begitu. Sebenarnya, ini salahku, aku yang ceroboh. Potong apel saja tidak becus. Membuat Kak Anan tidak senang. bukan. Itu. Cukup. Lihat, bagaimana kau bisa tetap dekat Xian. Kamu bilang memotong apel untuk Bai Anan. Tapi kenapa apel di meja masih utuh semua? Aku belum sempat memotongnya, lalu dia marah padaku. Bahkan mau memukulku. Dia yang tidak bisa melihat, mau memukulmu? Bukan aku. Cukup. Putar rekaman CCTV. Bos Si, ini gambar yang tersinkronisasi langsung ke cloud. Xian Gege milikku. Hari ini akan kucoret wajahmu. Lihat bagaimana kau bisa menggoda dia lagi. Keluar. Xian Gege, aku hanya emosi sesaat. Emosi sesaat langsung mau mencukur wajah orang? Ukian, sejak kapan kau menjadi sejahat ini? Xian Gege, dia mendekatimu. Pasti punya maksud. Aku hanya takut kau ditipu. Urusanku, sejak kapan kau berhak ikut campur? Xian Gege, kita tumbuh besar bersama. Semua bilang kita jodoh yang ditakdirkan. Aku tidak pernah menyukaimu. Kamu, Maaf, Tuan Si, aku merepotkanmu. Bukan kamu yang harus minta maaf. Panggil aku Xian, jangan terlalu kaku. Xian.
Apakah sakit? Ambillah HP ini, nomor yang pertama adalah nomor saya. Hubungi saya kapan saja jika ada masalah. Xian ini, dia. Sungguh sangat perhatian. Kau adalah ayah tiri Bai An, kan? Liu Changgen? Siapa Anda? Siapa saya? Kau tidak punya hak tahu. Keluarkan Bai An dari kota Donghai. Aku akan memberimu 2 juta. Tidak masalah. Aku serahkan gadis ini dulu ke bos Sao. Hutang judi 2 juta saya bisa dihapuskan, dan orang bertopeng ini. Masih bisa memberiku 2 juta lagi, ini benar-benar untung besar. Oh si, kami sudah menemukan mobil yang menyebabkan kecelakaan itu. Memang benar mulai bergerak setelah melihat nenek tua. Ini adalah pembunuhan yang sudah direncanakan sejak lama. Apakah ini ada hubungannya dengan Bai An? Saya sudah memeriksa rekaman pengawasan sebulan terakhir. Menemukan bahwa Nona Bai hanya muncul secara tiba-tiba di sini. Hanya pada hari kecelakaan itu untuk membagikan brosur. Apakah kebetulan seperti itu benar-benar ada? Bai An, apakah aku harus percaya padamu? Halo, Bos si, ada kabar buruk. Nona Lahan. apa? Gadis nakal. Ternyata bersembunyi di sini. Apa yang kamu lakukan ke sini? Aku adalah ayahmu, tentu saja aku ke sini untuk menjemputmu pulang. Jangan mendekat. Aku tidak akan pernah mau pulang bersamamu. Itu bukan tergantung padamu. Untuk memperpanjang hidup ibumu, aku menghabiskan begitu banyak uang setiap hari. Kamu harus membantu aku. Nenek yang aku selamatkan sudah memberitahuku segalanya. Dia memberimu 1 juta. Itu sudah pasti cukup untuk membayar biaya pengobatan ibu. Apa yang kamu omong kosong? Siapa yang memberiku 1 juta? Jangan berpura-pura lagi. Aku sudah tahu segalanya. Aku sudah membesarkan kamu dan ibumu selama lebih dari 10 tahun, menghabiskan begitu banyak uang. Hari ini, bahkan jika kamu tidak mau pergi, kamu harus pergi bersamaku. Lepaskan aku. Tolong. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah ayahnya. Ini urusan keluarga kami. Keluar. Kamu orang buta, cepat atau lambat akan mati di luar sini. Ayah, ini semua demi kebaikanmu. Aku sudah dapatkan tempat yang bagus untukmu. Jaminan untuk sisa hidupmu. Kebutuhan hidup tercukupi. Kamu bohong. Aku dengar semuanya. Kamu cuma menjual aku kan? Bos Xiao itu buat bayar utang. Ayah lakukan ini demi kamu. Kamu buta, siapa yang mau? Siapa yang mau? Bos Sao mau sama kamu. Itu rejeki kamu. Minggir. Aku pasti nggak ikut kamu. Kamu pikir sekarang masih bisa melawan? Bos si selidiki, ibu Nona Bai. Ayah tirinya baru masuk rumah sakit. Mau bawa dia buat bayar utang judi. Bai An, di samping Xian. Aku lihat siapa yang berani sentuh kamu. Cepetan, cepetan lagi. Ayo pergi. Tolong. Ada apa, Liu Changgen? Cuma cewek aja, kamu nggak bisa? Nih cewek kecil nggak ngerti, jangan tersinggung ya. Jangan sentuh aku. Cantik juga. Jangan sentuh aku. Nih cewek buta, aku ambil. Utang 2 juta, hapus. Makasih bos Sao. Jangan sentuh aku. Bos Sao gak apa-apa? Berani gigit gue? Gue bikin kamu mampus sekarang. Jangan sentuh aku, bajingan. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Gue mau lihat siapa yang berani ganggu urusan gue. Xian, akhirnya kamu datang. Maaf, aku terlambat. Selama aku di sini, nggak ada yang berani sentuh kamu. Xian, aku. Bai An itu penyelamat nyawa keluarga Si. Siapa yang ganggu dia, cari mati. Apa? Keluarga si? Jangan-jangan. Kamu itu CEO Ding Sheng Group, Xian? Ini nggak mungkin.
Dia gimana? Nona Bai kepalanya terbentur. Jadi retinanya rusak, kali ini diserang kasar. Badannya banyak luka, perlu dia mati dulu. Dasar anak nakal. Suruh jaga An baik-baik. Gini caramu jaga? Nenek, aku. Aku apa? Nih cewek kecil kasihan banget, selamatin nyawa nenek. Malah merugikan sepasang mata. Nenek, kecelakaan itu penuh dengan kejanggalan. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya kebenarannya. Kebenarannya adalah, kalau bukan karena dia, nenek sudah lama pergi menemui orang tuamu yang malang itu. Nak, sejak orang tuamu meninggal, kamu jadi sensitif, curiga, tidak percaya siapapun. Semoga. Benar-benar hanya aku yang terlalu banyak berpikir. Kalau bukan karena kecerobohanmu kali ini, orang-orang jahat itu, mana mungkin punya kesempatan menyakitinya. Ini semua salahmu. Kamu harus bertanggung jawab. Nenek, aku akan bertanggung jawab. Kamu tidak hanya harus bertanggung jawab, kamu juga harus menikahinya. Nenek, apa maksudmu? Aku tidak peduli. Pokoknya, aku mau Anan jadi cucu menantu aku. Ini kan tidak masuk akal. Kamu? Aduh, jantungku. Cepat, obat jantung. Berikan obat jantungku. Aku tidak mau minum. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan minum obat. Biarkan aku mati saja. Aku setuju. Nenek, jangan main-main dengan kesehatan. Kamu setuju? Setuju. Cepat minum. Sepakat, kamu sudah setuju. Aku langsung sembuh. Jangan sentuh aku. Sudah sadar, sudah sadar. Jangan takut, orang jahatnya sudah aku usir. Sisian. Ya, Anak baik, aku belum sempat berterima kasih padamu. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa nenek. Halo, nenek. Halo? Kalian ngobrol dulu, nenek duluan ya. Sisian, terima kasih. sama-sama. Membiarkanmu celaka di wilayahku, itu salahku. Itu. Aku sekarang tidak punya uang. Ku dengar. Operasi butuh banyak sekali uang, aku tidak bisa bayar. Lebih baik aku tidak bekerja. Aku tidak minta kamu bayar, asalkan kamu menikah denganku. Jangan salah paham. Kamu menyelamatkan nenekku, dia sangat menyukaimu. Aku menikahimu demi dia. Ya, aku tahu. Tugasmu adalah menemani nenekku. Jaga baik-baik kesehatannya. Apapun yang kau inginkan, bisa kudapatkan. Apapun, Asal kau minta. Sebelum pembunuh tertangkap, aku akan mengawasimu ketat. ibu masih di tangan Liu Changgen. Aku butuh uang untuk merawat ibu. Bisa kau beri aku mas kawin 100 juta? Baiklah, Bisa ku dapatkan sebelum pernikahan? tidak masalah. Benarkah? Tentu. Apa yang kau inginkan cuma uang segitu? Terima kasih. 100 juta, hari ini bisa ditransfer ke rekeningmu. Operasi dijadwalkan besok pagi, selesai kita langsung daftar nikah. Itu, aku mau tanya lagi, kau menyuruhku menikahimu hanya karena nenek? Kalau tidak, lakukan tugasmu, apapun yang kau inginkan bisa terwujud. Tapi kalau kau ketahuan berbuat hal yang menyakiti nenek, kau dan semua yang kau pedulikan akan kuhancurkan. Tenang, pasti ku jaga baik-baik nenek. Bisa lihat? Ya, Jangan-jangan matanya sembuh, otaknya jadi tumpul. Tenang, Bos Si, operasinya sukses. Mata Nona Bai baru saja sembuh. Akan ada masa penyesuaian. Lewat masa ini akan baik-baik saja. Ya,
Kau Xian? Halo, Bai An, aku calon suamimu. Xian. Dialah suamiku, pria yang akan kuhabiskan hidup bersamanya. Ternyata sangat tampan. Ayo, kita daftar nikah. Ya, Mempelai pria dan wanita mendekat, silakan berdua. Ini foto pernikahan, bukan foto kelulusan. Mendekatlah. Jangan banyak bergerak. Selesai foto langsung pergi. Mempelai pria, tersenyumlah. Mempelai wanita, jangan menunduk, lihat kamera, manis sedikit. Baik. Baik, satu lagi ya. Mempelai pria, tunduk dan dekatkan diri ke mempelai wanita. Seperti mau menciumnya. Manis gerak. tidak perlu seperti itu, kan? Takut apa? Aku suamimu. Mempelai wanita, jangan tutup mata. Buka mata, lihat mempelai pria. Sorot mata harus manis. Baik, selamat kepada kedua mempelai, menjadi pasangan suami istri yang sah secara resmi. Selamat datang pulang, Bos Hi dan Nyonya Muda. Aduh, Nenek, kami sudah pulang. cucu menantuku yang baik. Anak baik, akhirnya kau pulang. Disinilah rumahmu. Mulai sekarang, biar nenek yang menyayangimu. Nenek, Kepala rumah tangga Li. Ini adalah gelang keluarga Si. Diturunkan dari generasi ke generasi, hanya diberikan kepada menantu utama. Sekarang, ini milikmu. tidak bisa, Nenek. Ini terlalu berharga. Ambil, dengarkan kata nenek. Tidak bisa. Ambil, Ini adalah harta pusaka keluarga Shi. Maaf, Nenek. Aku tidak sengaja. Aku akan ganti. ini adalah harta berharga keluarga Si yang sudah diturunkan 9 generasi. Bagaimana bisa diganti? Barang semahal ini, ternyata dihancurkan olehnya begitu saja. Omong apa? Jangan nakuti anak ini. Maaf, Nenek. Maaf, maaf. Tidak apa-apa. Cuma barang tua. Ganti apa? Pecah malah bagus. Selamat-selamat. Nanti, nenek ganti yang lebih bagus untukmu. Kepala rumah tangga Li, cepat sapu. Jangan biarkan mengganggu di sini. Baik. Ini kamarmu. Mulai sekarang, kepala rumah tangga Li akan mengurus kebutuhan hidupmu. Aku ada urusan, dulu pergi. Tunggu. Ada apa? Aku merasa, sepertinya kau punya beban pikiran hari ini. Kalau kau mau tahu, akan kuberitahu sejujurnya. Aku menyelidiki. Kecelakaan nenek ini, ada yang menyuruh di belakangnya. Apa? Mungkinkah ada orang yang ingin menjatuhkan Nenek? Bukan. Ada orang yang ingin menyelamatkan nenek saat itu, lalu membuat nenek berterima kasih padanya. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana kalau Nenek benar-benar terluka? Tidak, aku akan segera menemukan orang itu. Baguslah. Mungkin, itu benar-benar bukan dia. Aku ada jamuan makan, kepala pelayan Li, jaga dia baik-baik. Baik. Halo, Nona Wu. Dia hanya aku Wukian yang bisa menjadi Nyonya Si. Nanti kamu katakan saja padanya bahwa Xian mabuk. Jika dia datang menjemput, Xian pasti akan sangat senang. Nanti itu. Tunang Nona Wu, semuanya serahkan padaku. Nyonya Muda, Anda belum tidur? Aku sedang menunggu Xian pulang.
Oh, aku baru saja menerima telepon, Bos Si. Mabuk saat acara resepsi, dan di mulutnya. Terus-menerus menyebut nama Anda. Apa? Xian mabuk? Bagaimana kalau Anda pergi melihat dia? Jika Bos Si bertemu Anda, pasti Akan sangat senang. Baik, terima kasih atas pemberitahuannya. Kepala pelayan Li, sudah sampai di mana? Di kamar nomor berapa Xian berada? Sudah sampai, di depan saja. Xian, Masuk dan lihat saja, kan kita akan tahu. kepala pelayan Li. Kenapa pintunya dikunci? Di mana Xian? Di mana Xian? Jangan berteriak. Tidak ada orang yang akan menolongmu di sini. Siapa kamu? Di mana Xian? Xian? Kamu masih mau cari Xian? Kuberitahu, kamu tidak akan pernah melihatnya lagi selamanya. Kamu adalah, Hari ini aku akan goresin wajahmu sampai hancur. itu kamu. Kamu wanita dari rumah sakit itu. Oh, ingat sekarang, si buta kecil. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa yang mau kulakukan? Tentu saja memberitahu kamu, burung pipi selamanya tidak akan bisa berubah menjadi Phoenix. Posisi Nyonya Si, itu hanya bisa jadi milikku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku cuma ingin cari Xian. Aku pergi dulu. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Ikat dia untukku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Dasar kurang ajar, berani-beraninya menggoda Xian. Apa maumu? Minggir. Ayo, ini barang bagus yang disiapin buat kamu. Coba rasain gimana rasanya. Malam ini kamu diam aja di sini. Aku bakal kasih semua orang lihat kamu Bai An An. Cuma perempuan murahan. Oke. Obatnya mulai bereaksi. Hei, cewek kecil, gimana rasanya? Enak nggak? Enak nggak? Ayo, biarin semua cowok lihat kamu kayak gini. Bantuin. Nikmatin aja malam terakhirmu. Gimana, mabuknya? Kamu gimana? Lumayanlah. Lari. Kejar. Cewek, sendirian aja? Adik, lagi nggak enak badan? Butuh bantuan kakak enggak? Jangan takut. Kita mau bantu. Lihat tuh, kasihan banget. Aku nggak butuh. Pergi sana. Dia mana? Ini, Nyonya nggak ada di rumah. Kamu nggak tahu dia mana? dia dibawa Nona Wukian. Cari. Cari sekarang juga. Ada apa, Kak Xian? Kamu bawa Bai An An kemana? Itu Bos Si yang maksa aku. Kak Xian, dia bilang di rumah bosen banget. Suruh aku ajak dia jalan-jalan. Kamu udah perlakukan dia kayak gitu. Terus bilang dia yang minta diajak jalan? Kamu anggap aku bodoh ya? Itu cuma salah paham. Aku nggak mau banyak omong. Dia sekarang di mana? Kak Xian, dia cuma orang kampungan yang pengen naik kelas. Jadi burung Phoenix. Buat apa kamu pedulin dia? Lagi pula, bukannya kamu emang curiga sama dia? Pengusir dia dari keluarga sih? Aku cuma mau bantu. Kalau hari ini nggak kasih tahu dia di mana, aku pasti putusin semua hubungan sama keluarga Wu. Kamu sakitin aku, Kak Xian. Jangan marah dong.
Aku bawa dia ke Heaven KTV. Apa? Nggak kena. Ayo sini kamu, lumayan seru, ayo. Tolong, Seru banget. minggir kalian mau apa? Tolong. Xian, tolong aku. Tolong. Berhenti. Berani-beraninya ganggu cewekku. Cari mati. Ayo teman-teman. Sok pahlawan apa, gue bakal lumpuhin kamu hari ini. Mau mati lanjutin aja. Cepetan pergi, cepetan. Jangan takut, aku bawa kamu pulang. Xian, kamu akhirnya datang. Kamu istirahat yang baik dulu, aku duluan. Xian, aku nggak enak banget. Bantuin aku. Kamu tahu. Sedang melakukan apa? Tolong dong. Aku udah kasih kamu kesempatan. Tapi sekarang, kamu nggak punya kesempatan buat nyesel lagi. Dia pasti juga suka aku dikit kan? Bai An cepetan keluar, kamu udah punya uang. Nggak boleh nggak ngakuin ayah dong, Bai An. Jangan kunci ayah di luar, Bai An. Kamu udah punya duit nih, jangan lupa sama ayah. Bai An cepetan keluar. Bai An keluar sini. Berani-beraninya kamu cari aku. Anak perempuan aku. Tinggal di rumah gede gini, masa ayahnya? Nggak boleh mampir lihat-lihat. Bicaranya di luar aja. Bicaranya di luar. Utang 100 juta, udah aku bayarin. Kamu masih mau apa lagi? Ya tentu aja, cari anak perempuan buat minta uang jaminan hidup. Aku nggak punya uang. Kamu emang nggak punya uang, tapi kamu punya suami yang kaya. Jangan mimpi dah, aku nggak bakal kasih kamu sepeser pun lagi. Aku kasih tahu, aku punya beberapa video kecil kamu. Sama foto-foto dewasa. Kamu, Harga pas. 500 juta, asal kamu kasih duit, aku nggak ganggu kamu lagi. semua itu kamu rekam diam-diam, ini tindakan kriminal. Wah, aku takut sekali. Tenang saja. Kalau kamu berani lapor polisi, aku akan hancurkan reputasimu. Lihat bos ini masih mau kamu atau tidak, wanita bekas. Sungguh sayang sekali. Masa muda yang indah. Harus binasa bersama orang tua jelek seperti aku. Kamu, Aku kasih waktu 1 hari, kalau tidak bayar. Banyak akun gosip yang mau bayar foto-fotoku.
Gimana? Enak enggak? Kamu yang masak? Aku lihat kamu kerja keras setiap hari. Jadi mau kasih kejutan. Kenapa? Nggak enak? Matamu baru sembuh, hal-hal kayak gini. Serahkan ke pembantu aja. Nggak apa-apa. Aku senang masak buat kamu. Serius. Aku merasa sangat bahagia. Sejak orang tua meninggal, nggak ada lagi yang bersusah payah siapkan makanan buat aku. Kemarin baru. Baca. Itu, Xian. Bisa pinjamkan aku uang? Ternyata ya. Dia sama kayak cewek lain, aku sempat mengira. Butuh berapa? 5 juta. Buat apa butuh uang sebanyak itu? Gimana aku jelasin kalau Xian tahu foto-foto itu? Bai An. Segitunya buru-buru. Baru aja selesai dikasih sama aku. Langsung minta uang. Bukan gini, Xian, ini. Tenang aja, nanti mata aku sembuh, aku akan cari kerja. Uang ini pasti aku kembalikan. Setiap hari kamu pura-pura jadi orang yang menyedihkan. Capek nggak sih pura-puranya? Lucu banget, aku hampir percaya. Kalau suka uang. Kenapa nggak pura-pura lebih lama? Bukan gini, Xian dengerin aku. Oke, bilang. Aku. Kalau suka uang, oke, cari sendiri. Xian, jangan. Ayo minum. Datang. Bukannya mau uang? Pikir uang mudah didapat? Cuma tidur. Bisa bikin pria kasih 5 juta? Bos Hi, kenapa ke tempat begini? Jangan banyak omong. Hari ini aku bawa orang, buat kalian senang-senang. Xian, tolong, jangan begini. Bos Hi, dapat cewek cantik dari mana? Lihat wajahnya. Beneran bikin kasihan ya. Xian, tolong bawa aku pergi. Aku nggak mau begini. Gak mau. Bai An, bukannya kamu mau uang? Sekarang kesempatan buat kamu. Temani mereka baik-baik, 5 juta. Langsung aku kasih. Aku bukan orang kayak gitu, Xian. Kamu salah paham. Tolong bawa aku pergi. Cewek cantik. Jangan takut, kakak-kakak bakal temani kamu baik-baik. Jangan sentuh aku. Jangan. Bai An, ini semua salahmu sendiri. Bohongin aku. Harus bayar konsekuensinya. Bos Hi, serius nih? Cewek secantik ini, kamu tega? Kenapa nggak tega? Dia cuma cewek doyan uang. Tampangnya manis. Gak bakal ubah sifat aslinya. Xian. Aku nggak tahu kenapa kamu mikir gitu tentang aku. Tapi aku nggak pernah berniat bohongi kamu. Aku pinjam uang ada alasannya. Alasan? Oke, kasih tahu alasannya. Aku pengen dengar alasan macam apa. Cewek cantik, jangan keras kepala. Minum dulu ini. Uang langsung dapat kan? Aku nggak mau uang kotormu. Jangan sentuh aku, Xian. Bawa aku pergi. Teriak-teriak apa? Ini kan yang kamu mau? Jangan sentuh aku. Cewek ini. Mana yang benar, mana yang bohong? Jangan-jangan Wukian bawa dia, perlakukan buruk, kasih obat. Semua direkayasa sendiri. Tujuannya apa? Cuma buat dapat 5 juta itu? Xian, tolong aku. Jangan. Cewek kayak gini harus diberi pelajaran, biar dia tahu. Akibat menipuku. Bos Hi, Anda ini. Bos Hi, Xian, Anda ini. Bukannya Anda yang menyuruhnya menemani kami? Tinjumu. Berapa yang kau mau? Apa? 1 juta. Cukup? Bos Hi, kami tidak melakukan apa-apa. Siapa yang suruh kalian sentuh dia?
Pergi. Kau mau apa? Bai An, masih pura-pura apa lagi? Menyusun rencana dengan hati-hati, bukannya bertaruh apakah aku akan luluh? Sekarang kau menang. Bukan, aku. Jangan perlakukan aku seperti ini, Xian. Bai An, ini akibat perbuatanmu sendiri. Kau pantas menerimanya. Yang kau inginkan. 5 juta. Bai An, aku benar-benar mengagumimu. Bisa tunduk dan bangkit. Uang sudah kau dapatkan. Kau harus jamin di depan nenekku, berperan sebagai istriku dengan baik. Aku tidak izinkan kau punya pikiran jahat. Setahun kemudian, kau ajukan cerai sendiri, dan keluar tanpa membawa apa-apa. Besok temui aku untuk tanda tangan perjanjian. Sekarang tidak ada Xian yang membantumu. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Kakak Xian, Kau mau apa di sini? ini rumah kakak Xian, sedangkan kau hanya seorang wanita, berani-beraninya ikut campur. Karena orang sepertimu, buat kakak Xian memarahiku. Sekarang kakak Xian tidak ada. Lihat siapa lagi yang bisa membantumu. Kau yang bekerja sama dengan kepala rumah tangga menipuku, juga. Aku memang jahat. Kau sendiri lebih baik. Setiap hari berpura-pura. Terlihat lemah dan memelas. Bukannya itu semua. Untuk masuk keluarga Si dan merebut Xian? Aku tidak. Kalau begitu tinggalkan keluarga Si. Aku akan pergi. Tapi bukan sekarang. Kau anggap aku anak kecil? Mau membodohiku? Lalu apa kesempatan untuk punya anak dengan Xian? Iya kan? Aku belum bisa pergi sekarang. Aku janji sama Xian dalam waktu setahun. Akan jadi istrinya yang baik. Masih bilang enggak. Kamu ini, dasar. Bukian, soal kamu kasih obat ke aku. Aku aja diam, nggak mau cari masalah. Kita jalan masing-masing. Kamu masih berani ancam aku, Bai Anan. Kamu punya ayah tiri, namanya Liu Changgen. Iya kan? Udah aku bilang, aku cuma butuh setahun. Buat jadi istrinya yang baik. Aku nggak mau ribut. Mau aku ngapain? Sepanjang wajar, aku bisa lakuin. Karena kamu nggak mau pergi, jangan salahin aku nanti. Apa aja bisa. Iya. Pergi, buatin aku kopi. Yang baru digiling. Tambahin 2 kotak gula. Lama banget. Maaf ya, aku nggak sengaja. Gak apa-apa. Tolong, Nona Bai, buatin aku segelas lagi. Oke. Air panas banget gini, buat diminum. Mau bikin aku kepanasan? Kalau kerja ya kerjain yang bener. Udah berani melawan. Jangan cari-cari masalah. Udah aku bilang, aku nggak mau ribut. Aku cuma butuh setahun. Bai Anan, kamu ambil posisi istri Si. Kamu pikir, aku bakal gampang lepaskan kamu? Selama kamu masih di rumah ini sehari. Kamu jangan harap hidup enak. Mulai sekarang, urusan rumah tangga ini jadi tanggung jawab kamu. Kalau berani ngadu, bakal kubuat hidupmu sengsara. Pergi. Pel lantainya.
Cara kamu ngepel lumayan profesional ya. Kayaknya sering ngelakuin kerjaan beginian. Baik Anan, jangan kira nikah sama Zian langsung jadi orang penting. Seumur hidupmu, cuma bakal jadi pelayan. Tahan dulu. Nona muda, Bos Si. Suruh kamu ketemu di ruang baca lantai atas. Xian udah balik. Ya, Baik. Xian, Nona muda, silakan tunggu sebentar. Siapa yang menyuruhmu naik ke lantai ini? Bos Si melarang keras siapapun masuk ke ruang kerjanya. Ini, kamu malah memecahkan bingkai foto. Yang paling berharga bagi Bos Si. bukankah kamu yang menyuruhku masuk? Kapan aku menyuruhmu masuk? Apa yang terjadi? Nona Wu. Nona, muda, Nona Bai masuk ke ruang kerja tanpa izin. Dan memecahkan bingkai foto Bos Si. Apa? Bingkai fotonya pecah? Cepat periksa, apakah itu foto keluarga kakak Xian? Iya, foto keluarga Bos Si. Sekarang habislah. Baik Anan, kamu celaka. Kamu tahu ini foto apa? Kamu tahu betapa berharganya foto ini bagi kakak Xian? Aku tidak sengaja. Ada apa? Kenapa kamu di sini? Bos Si, Nona Bai masuk ke ruang kerja tanpa izin. Dan memecahkan foto keluarga Anda. Xian, bukan seperti itu. Cepat minta maaf pada kakak Xian. Bagi kakak Xian, ini foto terakhir kakak Xian. Dengan ayah dan ibunya sebelum mereka meninggal. Bukan. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Jangan bilang. Ini Nona Wu yang memecahkannya? Kenapa kamu melakukan ini? Kakak Xian sudah bilang, tidak ada yang boleh masuk ke lantai ini tanpa izinnya. Siapa yang menyuruhmu masuk? Xian, percayalah padaku. Kepala pelayan Li yang menyuruhku masuk. Dia bilang kamu ada di ruang kerja. Kamu. Bos Si, sumpah demi langit dan bumi. Mana mungkin aku melakukan ini? Nona Bai. Kita tidak ada masalah. Kamu yang berbuat salah kok bisa menyalahkanku sepenuhnya? Bukan, Xian, sungguh bukan seperti itu. Xian, dengarkan penjelasanku. Cukup. Aku bisa mengabaikan soal kamu masuk ke ruang kerjaku. Tapi siapa yang suruh kamu sentuh fotoku? Kamu pikir kamu siapa sampai berani sentuh barang-barangku? Apa kamu sungguh merasa sebagai nyonya rumah keluarga Si? Maaf. Aku benar-benar tidak sengaja. Hanya dengan bilang tidak sengaja, lalu selesai? Kakak Xian, dia diam-diam masuk ke ruang kerja di belakangmu. Entah ada maksud apa yang tidak bisa diketahui orang. Menurutku, lebih baik segera usir dia dari keluarga Si. Kalau tidak, nanti pasti akan menimbulkan masalah. Kepala rumah tangga Li, cepat usir dia keluar dari sini. Baik. Xian, aku. Cukup. Perkara ini berakhir sampai di sini. Mulai sekarang, siapapun tidak boleh masuk ke ruang kerjaku. Pergi semua. Baik, Bos Si. Baik Anan. Kakak Xian tidak akan mau melihatmu lagi seumur hidup. Kamu, berdoalah untuk nasibmu sendiri.
Bos Si. Semua dokumen penting perusahaan ada di ruang kerja. Jangan-jangan Nona Bai. Sekarang belum bisa disimpulkan. Kamu amati lagi. Sudah ketemu sopirnya? Belum ketemu. Tapi kami sudah ambil sidik jari dari dalam mobil yang menabrak. Masih dalam pemeriksaan. Kamu amati diam-diam lagi. Jangan sampai ketahuan. Baik. Nyonya muda, Ada apa? hari ini nenek akan pulang. Untuk makan malam dengan Bos Si. Mohon kesediaanmu. Untuk membersihkan rumah. Bukannya ini tugasmu? Nyonya muda, kamu sudah membuat Bos Si tidak senang. Jangan sampai nenek juga jadi membencimu. Kamu datang lagi? Nenek melihatku tumbuh besar sejak kecil. Hubungan kami lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Aku tentu datang untuk menemani nenek makan malam. Nenek pulang malam ini. Sebaiknya kamu tahu kata-kata apa yang pantas diucapkan. Kamu tahu, kondisi tubuh Nyonya tua tidak baik. Kalau Nyonya tua sampai sakit marah, kamu tahu akibatnya. Oh ya, Nyonya muda, di lemari pajangan rumah. Ada sebuah keramik dari zaman dinasti Song Utara. Yaitu keramik rukil langka berwarna langit. Ini adalah keramik kesukaan. Nyonya tua, Saat Nyonya muda memasak, ingat untuk memakainya. Saya mengerti. Siapkan saja. Nona Wu memang hebat. Kali ini, Bos Si pasti akan mengusirnya keluar dari keluarga Si. Tenang saja. Asalkan saya bisa menjadi Nyonya muda keluarga Si, keuntunganmu tidak akan sedikit. Terima kasih, Nona Wu. Oh, maksud saya, terima kasih, Nyonya muda. Nenek, Anda datang. Anak-anak baik. Bye. Anan kemana? Nyonya muda bilang, pergi menyiapkan kejutan untuk nenek. Kejutan? Dia mau berbuat apa lagi? Nenek, saya sangat merindukan Anda. Bagaimana kesehatan Anda belakangan ini? Kesehatan nenek baik-baik saja. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin tidak khawatir? Nenek melihat saya tumbuh besar sejak kecil. Sama seperti nenek kandung saya sendiri. Nenek, Cucuku yang baik. Tinggal di rumah ini, nyaman tidak? semuanya baik-baik saja. Bagus, bagus. Cucu saya ini, seperti labu yang dipotong mulutnya. Kalau dia membuatmu tidak senang, langsung bilang ke nenek. Ya, Nenek, ayo kita pergi. Ayo. Nenek. Saya sengaja masak untuk Nenek, satu meja penuh hidangan lezat. Semua kesukaan Nenek. Cucuku yang baik, kamu juga bisa masak. Anan, matamu baru saja dioperasi, masih begitu bersungguh-sungguh. Nenek sangat terharu. Jangan bilang begitu, Nenek. Bisa memasak untuk Nenek adalah keberuntungan saya. Nenek duduk dulu, saya ambil hidangannya. Baik, Nenek tunggu. Nenek. Ini sup ayam bunga cordyceps yang saya sengaja rebus untuk Nenek. Coba cicip, cocok tidak dengan selera Nenek? Baik, baik, baik. Ini. Aku, porselen langit biru rukilku. Ini adalah... Nenek, kenapa kau begini? Nenek. Nenek, Cepat bawa nenek istirahat.
Bai An. Siapa yang menyuruhmu menyentuh set porselen ini? Dengan hak apa? Ini sudah keberapa kalinya? Mari, silakan. Nona muda, maksud perkataanmu apa? Kalau kau tidak suka padaku, Katakan langsung saja, tidak perlu memfitnah di sini. Benar, semua orang di rumah ini tahu. Set porselen langit biru Rukiln ini adalah hadiah cinta nenek dan kakek, juga peninggalan terindah kakek untuk nenek. Bagaimana mungkin Pak Li menyuruhmu menggunakan porselen berharga ini untuk wadah makanan? Kalian, jelaskan lagi kalian. Cukup. Bai An, kurasa kau hanya ingin cari muka di depan nenek. Tapi malah jadi blunder. Sekarang kejadian, mau menuduh orang lain? Nona muda, kau fitnah aku, sudahlah. Tapi kesehatan Nyonya tua memang tidak baik. Kalau sampai marah dan sakit. Bagaimana ini? Apalagi yang bisa kau katakan, Bai An? Nenek begitu baik padamu. Kau malah memperlakukannya seperti ini. Kau sungguh kejam. Bukan begitu. Apalagi yang mau kau jelaskan? Sian, benar-benar bukan aku. Dengarkan penjelasanku. Bos si, Nyonya tua pingsan. Apa? Cepat bawa ke rumah sakit. Jangan pernah lagi kulihat kau. Aku. Si bodoh kecil. Bagaimana mungkin aku memberimu waktu setahun lagi? Kalian. Kalian bersekongkol menipuku. Ya, terus? Lagi pula, kakak Sian sudah tidak mau melihatmu lagi. Aksi, Pergilah kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Masuklah, Nona muda. Jangan sentuh aku. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? ingin apa? Tentu membuatmu merenung baik-baik. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Karena kamu terlalu mengganggu, aku kasih tahu. Walaupun Kak Sian tidak menyukaiku, aku tidak akan membiarkan siapapun mendapatkannya. Kamu tidak akan berakhir baik. Tidak perlu repot, Pak Li. Ikat dia. Baik. Jangan mendekat. Kalian tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Sian tahu. Pasti tidak akan membiarkan kalian. Sian, dia mungkin tidak akan mau lagi melihat wajahmu ini. Cepat lakukan. Nona muda, aku sarankan kamu lebih baik tahu diri. Lepaskan aku. Kamu berani menggoda Kak Sian. Sekarang baru tahu takut? Sudah terlambat. Jangan sentuh aku. Sian, Sian. Kamu tidak berhak memanggil nama Kak Sian. Ini penculikan. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Kalau begitu laporkan saja. Mana cucu menantu saya? Dia ada urusan, sudah pergi. Berlutut. Sekarang kamu sudah berani ya? Bahkan nenek pun berani kamu bohongi. Anan baru beberapa hari di rumah kita. Bagaimana dia bisa tahu bahwa set porselen itu adalah peninggalan kakekmu? Nenek, Pak Li, ambilkan jarum. Jarum. Bodoh, belum pernah nonton Huan Ju Gege? Baik. Jarum. Kita berdua, satu orang satu. Hari ini aku akan tusuk orang tak tahu malu ini. Bai Anan. Aku di sini. Sian. Cepat ambilkan handuk. Anan. Wu Qian, kamu ternyata begitu jahat. Kak Sian, bukan seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelaskan. Dia, Pak Li, Kamu, aku ingin menghentikannya. Bos si, ini Nona Wu. Yang menyuruhku melakukannya, kamu harus percaya padaku. Kamu masih berani menjelekkan kakak Xianku. Kamu, bagaimana bisa kamu seperti ini, Nona Wu? Cukup. Semua minggir. Anan, kamu baik-baik saja? Sian.
Maaf, aku terlambat. Aku bawa kamu pulang. Hang, Segera keluar dari keluarga Si, mulai sekarang. Aku tidak ingin melihatmu lagi di keluarga Si. Dan kamu, Wukian, urusan ini belum selesai. Jika berani main licik lagi, ku buat hidupmu sengsara. Kakak Xian, Bos Si. Lukanya cukup serius, tapi jika diobati tepat waktu, seharusnya tidak meninggalkan bekas luka. Terima kasih. Sama-sama, ini tugas kami. Maaf. Bos Si, soal nenek tuan rumah. Aku yang akan jelaskan ke nenek. Ham. Kamu jaga dia di sini. Jangan biarkan siapapun mendekat. kalau sampai si nenek tua itu tahu, habislah. Jangan sampai orang itu bangun. Bos Si. Wukian. Apalagi yang mau kau jelaskan? Bukan begitu, Kakak Xian. Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku sangka kau orang yang begitu licik dan kejam. Bukan, Kakak Xian, bukan begitu. Percayalah padaku. Yoran. Bawa ini untuk analisis. Siap, Bos Si. Tidak, jangan sama sekali. Kali ini, apalagi alasanmu? Mengingat ayahmu pernah menolong keluarga Si. Kali ini aku maafkan, tapi mulai sekarang, kau dilarang menginjakkan kaki di keluarga Si. Selain itu, aku akan putuskan semua hubungan bisnis dengan keluarga Wu. Aku memang salah, tapi semua untukmu. Xian, Apa yang terima kasih? demi seorang wanita kampungan seperti itu, Dia ribuan kali lebih baik darimu. kau akan menyesal. Bos Si. Maaf. Sudahlah. Apa selama ini aku salah paham padanya? Kamu sudah bangun. kamu di sini jaga semalaman. Tadi malam kerja terlalu capek, tak disangka ketiduran. Bos Si, Nyonya Muda, kalian sudah bangun. Kebetulan nenek minta aku antar makanan untuk kalian. Berikan padaku. Bos Si, Anda sudah jaga Nyonya Muda. Semalaman, cepat istirahat dulu. Sisanya serahkan padaku. Oh, itu, perusahaan masih ada urusan lain aku. Aku taruh di sini, aku pergi dulu ya. Terima kasih. Karena sudah bangun, makan sedikit, aku bantu kamu duduk. Aku bisa sendiri. Sekarang kondisi kamu masih lemah, biar aku saja. Kenapa tiba-tiba dia jadi begitu lembut padaku? Ada apa? Tidak, tidak apa-apa. Buka mulut. Pelan-pelan minum, jangan sampai tersedak. Bos Si. Ya, ada apa? Bos Si, perusahaan ada sedikit masalah. Perlu Anda kembali untuk urus. Kalau begitu kamu sibuk dulu saja. Baik. Kalau begitu, aku panggil suster untuk jaga kamu. Hang, terima kasih. Anan, Si Aosue, benar-benar kamu, kemana saja kamu selama ini? Terakhir kamu bilang mau pergi kerja. Lalu hilang begitu saja. Kamu bikin aku kaget setengah mati. aku ada sedikit masalah. Ganti nomor HP juga.
Maaf ya, Xiao Sui. Yang penting kamu baik-baik saja. Jadi kemana saja kamu selama ini? Aku menikah. Apa? Kamu menikah dengan Presdir Xian dari grup Dingsheng? Hang, Kalau begitu, lukamu itu kenapa? Dia menyakitimu? bukan. Tidak kok. Walaupun biasanya dia terlihat galak, tapi dia tidak berbuat apa-apa padaku, dan dia juga sudah mengeluarkan uang. Banyak sekali uang untuk mengobati mataku. Sedikit menderita juga tidak apa-apa. Ah, Anan, ini cuma uang busuk kok. Kalau butuh uang bilang saja padaku. Dengar ya, kalau dia berani mengganggumu, aku yang akan menghajarnya. Xiao Sui. Banyak hal terjadi belakangan ini, aku sangat merindukanmu. Hati-hati. Aku baik-baik saja, kata dokter aku sudah sembuh. Aduh. Anakku yang baik. Nenek, Kok kamu sudah pulang? Kenapa tidak senang? Masa sih? Ayo sini. Duduklah di sini. Selama aku tidak ada, kamu di rumah ini. Tinggalnya nyaman tidak? Nenek, dia hidup. Biarkan dia sendiri yang bilang. nenek, tinggalnya sangat nyaman. Baguslah, baguslah. Ini Anang kenapa? Ini aku sendiri yang tidak sengaja nabrak. Xian, kemari. Nenek, Begini caramu merawat Anan? Aku beritahu, Xian, keluarga si kami. Tidak ada pria yang mengganggu wanita. Bukan, nenek, ini benar-benar aku sendiri yang tidak sengaja. Anak ini menderita sendiri. Masih mau membela Xian. Bangunlah. terima kasih, Nenek. Sudah menikahi gadis baik seperti ini, masih tidak tahu menghargai. Kalau ada lagi lain kali, aku akan bawa Anan. Jauh-jauh, biar kamu tidak bisa bertemu lagi. Nenek, kamu baik sekali. Tenang, semuanya ada nenek. Lihat, kalian di sini. Sudah tinggal cukup lama. Sebaiknya pikirkan juga. Langkah selanjutnya. Nenek sudah tua. Cuma ingin punya cicit. Nenek, Laporan pemeriksaan kesehatan bulan lalu sudah keluar. Kata dokter, jantung nenek ini. Entah kapan bisa. Aku cuma ingin sebelum mataku terpejam, bisa dengar cicit. Memanggilku nenek buyut. Nenek, jangan menangis. Nenek, minggu lalu aku masih lihat Nenek ikut lomba dansa dan juara. Kamu yang banyak omong. Nenek tahu, kalian anak muda sibuk. Tapi nenek yang sudah tua begini. Nenek, aku janji sama nenek. Iya kan, Xian? Xian, aku sudah siap. Besok pagi, aku suruh dapur masak sup tonik. Pinggangku sudah pegal berdiri. Panggil suami. Nenek, Wah, cucuku sayang, semalam capek ya? nenek, Aduh, nenek diam. Cepat, duduk. An-an, beberapa hari lagi adalah ulang tahun Xian. Orang tuanya sudah lama tiada. Tahun-tahun ini urusan grup juga banyak. Aku belum pernah temani dia rayakan ulang tahun dengan baik. Sekarang ada kamu, nenek lega. nenek, tenang saja, aku akan temani. Xian rayakan ulang tahun. Dengan kata-katamu ini, nenek lega. Hang, Nenek pergi dulu, kalian nikmati waktu berdua. Hang. Nenek, aku antar nenek. Ayo, Bos Si, sudah ketemu. Ketemu apa? Ketemu sopir pelakunya. Setelah usahaku yang tak kenal lelah.
Akhirnya ketemu jejak sopir pelakunya. Ayo. Halo. 5 juta sudah lama aku transfer. Bisa nggak? Jangan telepon aku lagi. Aku di rumah sakit, ibumu kena musibah, aku suruh teman jemput kamu. Cepat bawa uang ke sini. Apa? Kamu Bai An? Iya. Kamu Liu Changgen? Yang diutus jemput aku? Iya. Aku sementara cuma punya segini. Ini dulu. Apa kita pernah ketemu di mana ya? Bos He adalah dia. Berhenti. Akhirnya kutangkap kau. Aku tidak kenal kalian. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kamu kenal orang ini? Ah, aku tidak kenal. Kalian salah orang. Tidak kenal? Kalau begitu, ke kantor polisi saja untuk dikenali. Percobaan pembunuhan. Hukuman maksimalnya seumur hidup. Aku tidak kenal. Kamu pikir masuk penjara sudah aman? Aku bisa membuatmu masuk hidup-hidup. Belum tentu bisa keluar hidup-hidup. Aku. Jangan. Aku bicara. Aku akan ceritakan semuanya. Bicara. Ada seorang perempuan, dia bayar aku untuk menabraknya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka bisa sampai merenggut nyawa. Siapa yang menyuruhmu? Aku. Sayang, kamu sudah pulang. Selamat ulang tahun. Semoga kamu selalu bahagia. Jangan nyanyi lagi. Ada apa, sayang? Aku tidak menyangka. Ternyata benar-benar kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu ngomong apa sih? Aku tidak paham. Kamu masih saja berakting di depanku. Aku melakukan apa, sayang? Aku benar-benar tidak paham. Kecelakaan itu rencanamu dari awal, kan? Masa sih? Bagaimana mungkin aku tega menyakiti nenek? Bai Anan, kamu ini punya hati tidak sih? Lihat aku diperdayamu berputar-putar. Apa kamu pikir aku bodoh? Hanya sedikit lagi. Aku sudah hampir menganggapmu sebagai istri sejati. Bukan aku. Baik. Kalau begitu, jelaskan. Video ini bagaimana ceritanya? Bagaimana bisa? Masih ada lagi yang mau kamu katakan? Di video itu memang aku. Tapi kejadiannya benar-benar bukan seperti yang kamu bayangkan. Hari ini juga pertama kalinya aku bertemu dia. Aku sama sekali tidak tahu dia siapa. Baik. Aku percaya padamu. Kalau begitu, foto-foto ini. Bagaimana ceritanya? Ini kubeli dari orang lain dengan 3 juta. Foto intim istriku. Katakan padaku, seberapa dekat hubungannya. Hingga pria itu mengambil begitu banyak fotomu. Dengar penjelasanku. Sebelumnya aku benar-benar tidak kenal dia. Aktingmu sangat bagus. Sayang sekali kalau tidak jadi aktris. Sian.
Percayalah padaku, foto-foto ini. Di balik penampilanmu yang menyedihkan ini, sebenarnya menyembunyikan hati yang sangat menakutkan. Kamu merencanakan semua ini hanya untuk mendapatkan harta keluarga Si. Lalu kabur dengan pria liar itu, kan? Bukan seperti itu. Foto-foto ini semuanya diambil oleh ayah tiriku. Ayah tiri? Kau pikir aku masih percaya padamu? Setiap kata yang kau ucapkan sekarang. Aku tidak tahu mana yang benar, mana yang bohong. Jadi, Tuan Si, Anda sudah yakin semua ini adalah perbuatanku, kan? Buktinya lengkap. Mau aku percaya yang mana? Kalau Anda sudah yakin itu perbuatanku, apalagi yang perlu kujelaskan? Akhirnya kau mengaku. Baik An-An. Mengingat kita pernah menjadi suami istri. Pergilah sekarang, kalau tidak. Tidak usah, kalau tidak. Aku pergi sekarang, tidak perlu kau usir. Sian. Sadarlah. Wanita ini masih berakting. Jangan tertipu lagi olehnya. Selamat ulang tahun. Halo. Xiao Sui, aku tidak punya rumah lagi. Aku bukan putri kacang polong, sampai-sampai harus ke rumah sakit buang-buang uang. Luka di tubuh kecil, tapi luka di hati besar. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu jatuh cinta pada Xian, makanya nangis segini. Jadi kamu benar-benar tidak mau kembali? Kalau kembali, aku jadi anjing. Apapun keputusanmu, aku dukung. Tapi, An-An, kalau kamu masih ragu, kamu punya kartu as. Kartu as? Kamu hamil, kamu punya bayi. Sayang, kamu datang pada waktu yang sangat tidak tepat. Xian tidak percaya padaku. Dia pasti juga tidak akan percaya bahwa anak ini adalah miliknya. Bajingan. An-An, apa kamu masih berencana untuk menyimpan anak ini? Anak ini tidak bersalah, tapi aku. An-An, kalau mau simpan, simpan saja. Tenang saja, kakiku masih mampu membiayai 10 bahkan 8 anak seperti ini. Jangan lupa, kan aku adalah ibu baptis anak ini. Terima kasih Xiao Sui, nanti kalau aku sudah dapat uang, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Aduh, kita sudah sebegini dekat, masih perlu bicara soal pengembalian? Aku hanya ingin kamu dan anakmu baik-baik saja. Syukurlah ada kamu. Kalau keluarga Si tahu An-An hamil, siapa tahu mereka akan datang merebut anak itu. Aku akan menghapus rekam medis An-An. Bos Si, orang yang kita kirim melapor bahwa Nona Bai tidak menemui pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu. Jangan pernah menyebut wanita itu lagi di depanku. Baik, aku akan memanggil kembali orang yang mencari Nona Bai. Apakah aku kekurangan uang? Cuma mulut yang keras, hati yang lemah. Jelas peduli tapi tidak mau bertanya dengan jelas. Oh iya, kami juga menemukan bahwa setelah pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu Menuduh Nona Bai, ada sebuah akun di luar negeri yang transfer dia sejumlah besar uang. Kenapa tidak kamu katakan lebih awal? Aku paling benci orang menipu saya. Bos Si, saya tidak salah. Bagaimana saya berani menipu Anda? Bai An-An yang menyuruh saya menabrak Nyonya Tua.
Saya bersumpah. Benarkah? Lalu berapa banyak uang yang diberikan Bayi Anan padamu? Kapan? Di mana? Aku tidak ingat. Uangnya tidak banyak kok. Yang utama adalah, kan kamu sudah melihat fotonya? Baik. Kalau begitu, ceritakan padaku. Anda lahir di paha Bayi Anan. Warnanya apa? Bentuknya bagaimana? Kamu tidak bisa menjawabnya? Lidahmu yang tidak berguna ini, lebih baik aku potong saja. Orang sampah sepertimu, sebaiknya didaur ulang saja. Untuk menyelamatkan orang baik yang lebih pantas hidup. Itu juga sebagai kebajikan untukmu setelah mati. Aku bicara, aku akan ceritakan semuanya. Ukian yang menyuruhku melakukan ini. Semua itu dia. Lalu bagaimana dengan video itu? Aku yang menggunakan namanya. Akhirnya, untuk melalui agar keluar, lalu mengubah waktu janjinya. Aku salah, Bos He. Bos He, ampunilah aku, Bos He. Bos He, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku, Bos He. Ampunilah aku, Bos He. Ternyata Nona Bai benar-benar difitnah. Kalau begitu, kita Cari dia. siap. Nenek. Ini semua salahku. Sudah kubilang, Anan mana mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu ini bikin aku kesal banget. Bos He, kami tidak menemukan Nyonya Muda. Ini gimana dong? Coba kamu pikir. Kerahkan semua kekuatan grup Dingsheng, apapun risikonya. Harus temukan dia. Kalau Wukian, Jangan pedulikan dia dulu. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Anan. Setelah menemukan Anan, aku pasti akan menghabisi. Wanita ini. siap. Anan, aku siapkan kejutan buat kamu. Sebentar ya. Aku ambilkan. Sayang, Mama minta maaf. Kamu belum lahir. Sudah tidak punya ayah. Pasti sedih, ya? Mama juga sedih. Tapi Mama janji akan berikan kasih sayang 2 kali lipat. Untuk ganti kasih sayang ayah yang hilang. Xiao Sui. Jangan pergi. Kamu hamil? Hang. Ada perlu apa, Tuan Si? Aku sudah selidiki semuanya. Dulu aku salah paham padamu. Ini semua salahku. Kalau begitu, sekarang Tuan Si tahu kalau aku difitnah? Aku sudah tahu semuanya. Wukian. Dialah yang menjebakmu. Dulu, bagaimanapun aku jelaskan, kamu tidak percaya. Sekarang, semua sudah berlalu. Tidak perlu lagi. Anan. Tolong maafkan aku benar-benar tahu salahku. Maafkan. Kamu pikir dengan bilang, aku salah. Bisa menebus lukaku padamu? Aku tahu. Sekarang apapun yang kukatakan tak bisa menebus lukaku padamu. Tapi aku sungguh berharap kau kasih kesempatan. Biarkan aku buktikan ketulusanku padamu. Ketulusan. Ketulusanmu cuma curiga padaku terus-menerus. Dan menyakitiku? Aku. Kalau ini cintamu. Aku tak sanggup menerimanya, lepaskan aku. Anan. Tolong maafkan aku. Walaupun kau tak mau maafkan aku. Lihatlah anak dalam kandunganmu. Anak. Butuh ayah? Tolong kasih aku kesempatan. Biarkan aku kembali padamu. Kamu jahat, mau apa lagi? Jauh dari Anan. Siapa kamu? Aku sahabat dekat Anan. Ibu baptis anaknya, dengarkan, selama aku ada. Jangan harap ganggu Anan lagi. Aku datang minta maaf. Siosi, tebal muka banget sih kamu. Masih berani temui Anan. Saat Anan paling butuh kamu di mana? Waktu itu aku salah paham padanya. Salah paham? Cuma bilang salah paham. Bisa hapus lukamu pada Anan? Kamu tahu nggak Anan lewati masa-masa sulit gimana? Kamu nggak pantas dapat maaf Anan. Anan, ayo kita pergi. Ya, Anan, kamu benar-benar gak mau? Kasih aku kesempatan? Sian.
Aku lelah. Lepaskan aku, lepaskan dirimu juga. Kamu mau sekejam ini? Xian, lepaskan. Aku nggak lepas, kasih aku kesempatan. Xian, jangan paksa aku. Anan, aku nggak paksa, aku cuma nggak mau kehilanganmu. Nggak mau kehilangan anak kita. Anan lihat aku dong. Xian, kamu pulang saja. Jangan buang waktu di sini. Aku tidak mau pulang. Kalau kamu tidak mau maafkan aku akan terus berlutut di sini Anan. Di sini saja. Sampai kamu mau maafkan aku. Kalau mau berlutut, berlutut saja. Kenapa kamu menyiksa dirimu sendiri dan juga menyiksa aku? Anan, apakah kamu baik-baik saja? Jangan menangis, itu tidak baik untuk bayi. Bos Si, silakan bangkit dulu. Hujan semakin deras, badanmu tidak akan tahan jika begini. Tidak. Dia belum mau memaafkanku. Aku tidak akan bangkit. Jangan urusi aku. Bos Si, begini ini. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Dibandingkan dengan luka yang kuberikan pada Anan. Hanya kehujanan segini, apa itu? Untuk apa kamu menyiksa diri begini? Aku tidak meminta dia memaafkanku. Aku hanya ingin dia tahu. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Tapi, Kondisi tubuhku. Aku yang tahu sendiri. Kamu pergilah. Anan, kalau kamu masih mencintainya, lebih baik, lebih beri dia satu kesempatan saja. Xiao Sui, bukannya kamu selalu menentang aku bersama dia? Memang aku menentang. Tapi melihat kamu sesedih ini, aku merasa kasihan. Kalau kamu memang masih mencintainya, daripada saling menyiksa, lebih baik coba maafkan dia. Beri satu sama lain kesempatan untuk memulai kembali. Apakah aku benar-benar masih mencintainya? Atau hanya tidak tega melihat dia menyiksa dirinya begini? Anan, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Xiao Sui, biarkan aku sendiri berpikir dengan baik dulu. Sayang, menurutmu, Mama harus memaafkan Papa? Pak Si, akhirnya Anda siuman. Saya hampir mati ketakutan. Apa yang terjadi padaku? Anda kehujanan semalaman dan pingsan. Demam sepanjang malam. Anan. Dia belum datang menjengukku? Ini, Bahkan saat aku pingsan. Dia tidak mau menengokku. Apakah dia benar-benar tidak mencintaiku lagi? Bos Si, Nona Bai. Aku baik-baik saja. Kamu sibuk saja. Tidak baik. Ada masalah? Ada apa? Anan hilang. Apa? Kemarin Anan bilang, dia ingin menyendiri. Aku pulang. Pagi ini aku ke ruang inap, dia sudah tidak ada. Setelah cek CCTV, ternyata dia dibawa oleh Wukian. Bos Si, Cepat kirim semua orang untuk mencari. Ini di mana? Akhirnya kamu siuman. Kenapa kamu? Apa yang kamu mau lakukan? Aku ingin membunuhmu, tahu? Karena kamu, Xian menghentikan kerjasama dengan keluarganya. Dia juga menyuruh perusahaan lain mengucilkan keluargaku. Membuat keluargaku bangkrut. Semua karena kamu.
Itu akibat perbuatanmu sendiri. Pantas. Bai Anan, sebenarnya apa kelebihanmu? Awalnya, Xian adalah milikku. Posisi Nyonya Si juga milikku. Kamu merebut segalanya dariku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sekarang, aku akan membuatmu merasakan rasanya. Xian, Kamu baik-baik saja? Syukurlah. Xian. Xian, jangan nakut-nakuti aku. Cepat siuman, Xian. Xian. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku benar-benar menyukaimu, tapi... Kenapa kamu suka Bai An tapi tidak suka aku? Xian, Seseorang tahan dia dan seret keluar. Xian. Kamu akan baik-baik saja. Pasti akan baik-baik saja. Xian, ambulans. Cepat, panggil ambulans. An-an. Maafkan aku. Aku telah menyebabkan terlalu banyak luka untukmu. Jangan bicara lagi. Jangan bilang kamu pasti akan baik-baik saja. Aku yang terlalu curiga. Aku yang tidak percaya padamu. Aku benar-benar tahu salahku. Aku maafkan kamu. Kamu harus bertahan. Jangan tidur, oke? Aku ingin memberitahumu. Dalam hidupku, satu-satunya wanita yang sangat kucintai adalah kamu. Bai An-an. Aku cinta kamu. Xian. An-an. Xian. Kamu sadar. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu bodoh ya? Kamu tahu nggak? Ujung pisau itu cuma selisih 2 cm dari jantungmu. Berani sekali kamu menerjang seperti itu. Kalau terjadi lagi, aku masih akan berdiri di depanmu. Jangan kira begitu aku akan memaafkanmu. Kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu? Tidak bisa. Tapi, kita bisa memulai dari awal lagi. Benarkah? Aku kasih tahu ya, nenek sudah memindahkan semua asetmu ke atas namaku. Kalau kamu tidak baik padaku, aku akan mengusirmu. Mulai sekarang semuanya mendengarkan istri. Boleh nggak? Aku meraba perutmu? Gerak, bayi kita bergerak. Benarkah? Gerak, dia sedang menyapaku. Nanti, kita bertiga harus selalu bersama selamanya. Selamanya tak terpisahkan. Aku janji. Aku akan mencintaimu dan bayi kita seumur hidupku.